Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencoba melakukan praktik kucing dalam kegiatan Rukol Ruang Kolaborasi 2. Saya Muhammad Nujum sebagai Kuce dan Ibu Nur Aisyah sebagai Coach. Baiklah, kita awali kegiatan ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nujum. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah, baik Bapak. Alhamdulillah. Gini Bu Nur, boleh saya minta waktunya sebentar Bu Nur? Baik Bapak, sepertinya Pak Nujum ini lagi ada masalah ya? Mungkin bisa Iya, cerita Pak? iya Bu Nur, gini ya, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini ketika saya berada di dalam kelas seperti itu Ibu. Ya, baik Bu Nur, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias, baik dalam menerima pelajaran ataupun ketika saya beri tugas mereka itu kurang antusias, bahkan hanya 50% Bu Nur yang mengerjakan tugas tersebut. Jadi menurut Pak Nujum, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini Pak Nujum? Ya, gini Bu Nur, saya mengharapkan ada solusi, ada jalan keluar atas permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu tentang antusiasme siswa pada saya, baik ketika menerima pembelajaran ataupun ketika saya memberikan tugas seperti itu, Bu Nur. Baik Pak Nujum, jadi menurut Pak Nujum sendiri nih, kan menurut Pak Nujum tadi anak-anak kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Jadi menurut Pak Betul. Nujum sendiri, hal apa saja yang membuat anak-anak itu kurang antusias Pak Nujum dalam menerima pelajaran bersama Pak Nujum? Oh iya, seperti itu, Bu. Kalau diingat-ingat ya, sebenarnya banyak penyebab, Bu. Cuman yang saya rasakan, penyebab yang pertama itu adalah pelajaran yang saya sajikan itu sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya Bu yang selalu berbicara di depan. Murid-murid hanya mendengarkan seperti itu Bu. Itu yang Sistem pertama. ceramah maksudnya ya Pak? Iya, sistem ceramah. Terus penyebab yang kedua itu Bu, saya itu ketika pembelajaran kurang memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk mereka berpendapat dan berperan aktif berbicara ketika saya berada di dalam kelas seperti itu. Oh, ya. Jadi menurut Pak Nujum ini kira-kira apa yang bisa membuat murid Pak Nujum itu bisa antusias ketika menerima pelajaran? Iya Ibu, kalau saya melihat dari penyebabnya itu Bu, mungkin ya murid-murid itu pasti menginginkan bagaimana pembelajaran itu bisa asik, enjoy, enak, seperti itu. Tidak membosankan, sehingga mereka itu bisa berkreasi, bisa mengeluarkan pendapat-pendapatnya seperti itu. Ya, saya sangat setuju dengan pendapatnya Pak Nujum. Nah, kemudian apa pendapatnya Pak Nujum ini sendiri yang kira-kira bisa membuat murid itu asik dan tidak bosan ketika belajar di dalam kelas, ketika pelajarannya Pak Nujum sendiri? Iya, iya. Kalau menurut saya ya
Mungkin saya itu harus menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid seperti yang digaung-gaungkan sekarang. Iya. Misalnya murid diminta untuk aktif dalam pelajaran, kemudian sebelum pelajaran atau di tengah pelajaran atau ya hampir selesai itu diadakan ice breaking atau apa, terus diadakan game-game education gitu Bu, game-game Ya. permainan Betul. seperti menggunakan Quizy apa gitu Bu. Gimana anak-anak itu bisa tertarik untuk belajar, bisa aktif seperti itu. Baik Pak Nujum. Lalu untuk pemenuhan tugas sendiri, kan tadi Pak Nujum ketika bercerita anak-anak itu juga kurang antusias dalam Iya, mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Nah, iya kira-kira benar. menurut Pak Nujum sendiri, apa penyebabnya anak-anak itu kurang antusias dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya? Ya kemungkinan Bu, tugas dari saya itu terlalu banyak. Karena biasanya itu saya itu telah menerangkan seperti itu, saya kasih soal itu kerjakan nomor 1 sampai nomor 20 seperti itu. Hmm, Mungkin itu mereka merasa kalau tugas-tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, pertanyaannya banyak, tanpa saya itu memberikan sumber belajar yang bervariasi dan pembelajarannya itu dia rasa mungkin itu kurang mengasihkan seperti itu, Bu. baik Pak. Jadi menurut kalau boleh saya tahu nih, sumber belajar apa yang biasanya digunakan oleh Pak Nujum ketika mengajar di kelas sehingga anak-anak itu merasa bosan? Saya itu kalau mengajar itu hanya menggunakan buku paket yang dibeli dari penerbit itu, Bu. Hmm, berarti hanya menggunakan buku paket saja. Iya, buku teks itu buku teks yang Ya, dipesan ke K3S itu. iya, iya benar. Menurut Pak Iya. Nujum nih, sepengetahuan Pak Nujum, apakah ada sumber belajar yang lain selain buku teks, Pak? Iya, saya pikir Bu ya untuk sumber belajar itu banyak. Seiring dengan sekarang ini kan sudah zaman digital. Jadi semua pembelajaran itu atau sumber belajar itu bisa kita cari banyak. Ya pertama ya dari buku tadi, terus bisa dari YouTube, terus artikel, blog-blog atau tulisan ilmiah itu yang ada di internet. Mudah lah sebenarnya Bu, kalau kita mau mencari sumber belajar itu. Betul sekali Pak Nujum, saya sependapat dengan Bapak. Jadi, dan saya yakin bila Bapak itu menggunakan berbagai sumber belajar yang bervariasi, sumber belajar yang tidak monoton, pasti akan membuat anak-anak itu semakin antusias dan tertarik Pak dalam mengikuti pelajaran Bapak. Nah, jadi sekarang setelah Bapak menemukan solusi, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya, iya. Jadi yang pertama untuk menyelesaikan masalah itu, yang pertama saya itu akan merancang bagaimana pembelajaran yang akan saya terapkan itu menjadi mengasihkan dan menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang lebih banyak lagi. Misalnya seperti yang saya katakan tadi itu bisa dari YouTube, bisa dari blog-blog, bisa dari apalah yang viral sekarang itu kan TikTok. TikTok itu banyak kalau kita mau mencari itu banyak di sana itu sumber belajar. Kemudian yang kedua Bu Nur, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Yang penting anak-anak itu bisa menguasai terhadap pelajaran apa yang saya sampaikan. Kemudian bentuk tugasnya juga disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Misalnya
dia itu suka gambar. Ya sudah, tugasnya saya kasih gambar yang bervariasi seperti itu. Terus misalnya siswa saya suka game, nah, saya akan buatkan game seperti seperti Quizy itu, Hmm. saya menggunakan seperti itu. Nah, dan istilah sekarang ya melaksanakan pembelajaran yang Berdiferensiasi. diferensiasi gitu Bu ya. Iya, betul. Sehingga dalam belajarnya murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi memang mereka itu memang dari dalam hati memang senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya Ibu. Bagus sekali rencana Bapak ini. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan nanti berhasil. Nah, sekarang Amin. setelah Pak Nuju menemukan solusi, apa komitmen yang akan Bapak rencanakan untuk mendukung solusi yang sudah Bapak buat ini? Iya, saya kalau komitmen saya itu sebelum pembelajaran itu, sebelum saya mengajar, saya uh, akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, yang menyenangkan, yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya menjadi senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Ya, sekali lagi saya akan buat tanpa ada unsur paksaan, dan saya akan serahkan pada murid-murid saya bagaimana mereka bisa memilih sumber belajar yang mereka inginkan. Seperti itu, Bu. Bagus sekali, Pak. Saya sangat terkesan dengan solusi yang sudah Bapak temukan sendiri atas permasalahannya Bapak. Dan saya sangat mendukung atas solusi Bapak ini. Dan saya berharap mudah-mudahan solusi, rencana, dan komitmen Bapak ini berjalan dengan lancar sehingga anak-anak nanti di dalam kelas dalam mengikuti pelajaran Pak Nujum bisa antusias dalam menerima pelajaran, antusias juga dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Seperti itu, Pak. Oh, ya, terima kasih Bu Nur Sama-sama, atas Pak. waktunya telah berkenan sharing atas permasalahan yang saya alami. Mudah-mudahan Bu Nur kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, Amin, dan amin. mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena kalau kita dirindukan Bu Nur, tentunya kita itu dianggap bisa memenuhi apa yang siswa itu inginkan. Seperti itu Bu Nur ya. Ya, benar sekali, Pak. Sekali lagi Bu Nur, saya ucapkan terima kasih banyak telah mau mendengarkan curahan hati saya ini. Sama-sama, Bapak. Amin. Terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekarang warahmatullahi wabarakatuh. sesi Rukol sesi kedua, saya akan mencoba menjadi coach dan Bu Nur sebagai coach. Baiklah, kita mulai. Siap Bu Nur? Siap. Iya. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nujum. Selamat sore Bu Nur. Selamat sore juga, Pak Nujum. Apa kabar hari ini Bu Nur? Alhamdulillah, sangat baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa Bu Nur ya. Walaupun kita sudah mulai tadi pagi itu
capek dengan segala pekerjaan, alhamdulillah sekarang masih tetap semangat. Bu Nur, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Bu Nur. Baik, Pak. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Nur menjelang sesi coaching ini? Ada hal khusus yang ingin Bu Nur diskusikan atau fokuskan? Ya, sebenarnya saya itu merasa tegang sih, Pak. Karena ada beberapa tantangan dari pekerjaan saya yang membuat saya itu ingin mencari solusi yang lebih efektif, Pak. Iya, iya. Oh, tentu Bu Nur, saya sangat menghargai terhadap kejujuran Bu Nur atas apa yang Bu Nur rasakan. Jadi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama, mencari solusi bersama agar tantangan itu bisa diselesaikan. Bu Nur, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada Ada sesi kali ini? sih, ya ada sih, Pak, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja, Pak. Oke, oke, baik. Kita langsung tanya jawab saja Bu ya Bu Nur. Baik, Pak, siap. Sekarang kita awali dari tujuan diadakan sesi ini. Bu Nur, apa tujuan yang ingin Bu Nur capai dari kucing ini? Tujuan dari kucing ini yang ingin saya capai itu adalah saya itu yang ingin meningkatkan kemampuan berbicara atau presentasi di depan umum, Pak. Oh ya, baik-baik. Terus apa definisi tujuan akhir dari yang Bu Nur inginkan? Saya ingin tampil lebih percaya diri ketika tampil di depan dan membuat audiens itu merasa terkesan, merasa tertarik untuk mendengarkan presentasi saya. Seperti itu Bu ya. Iya, Nah, Pak. jadi yang Bu Nur inginkan itu agar suasana itu hidup seperti itu ya. Iya, benar. Dan Bu Nur itu merasa tidak terbebani, merasa enjoy, Iya, Pak. terus bisa menyelesaikan itu dengan baik. Coba Bu Nur, saya ingin tahu apa ukuran keberhasilan yang Bu Nur inginkan dari kucing ini? Ukuran keberhasilan atau indikator dari kucing ini adalah saya itu bisa presentasi dengan lancar dan tanpa adanya rasa gugup. Selain itu, saya juga mendapatkan feedback yang positif setelah melakukan presentasi di depan. Saya mendapatkan feedback yang positif dari audiens, Pak. Oh ya, karena ya tujuannya sudah jelas, seperti itu yang Bu Nur sampaikan tadi. Sekarang mari kita bersama-sama masuk pada tahap identifikasi. Ya, Iya, Pak. terus apa yang membuat Bu Nur itu merasa kesulitan dalam presentasi? Kesulitan saya itu selain karena saya gugup, saking gugupnya ya, saya itu sering lupa kata-kata, Pak. Jadi ketika presentasi atau berbicara di depan, saya itu harus selalu melihat teks karena ke tempat teks itu kadang oh nyampe sini apa ya setelah ini ya, gitu Pak, sering lupa. Jadi harus monoton dengan teks. Iya, ya itu kan awalnya Bu Nur kan ya dari gugup ya. Iya, Ya, kalau karena gugup udah itu. gugup itu walaupun sudah dikonsep bagaimanapun di dalam pikiran itu bisa hilang seperti itu Iya, iya karena benar, sudah Pak. gugup, nervous dan sebagainya. Coba Bu Nur ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan seperti itu bisa muncul. Ya, rasa takut itu Pak bisa
memberikan kesan positif kepada saya. Maksudnya apa namanya, rasa takut itu tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens untuk ketika saya gugup, karena terkadang saya itu merasa merasa tertekan untuk menyampaikan materi ketika saya menyampaikan presentasi itu, Pak. Oh, iya, iya. Ya, merasa Ya, tertekan namanya gitu, juga, Pak. iya, iya benar itu. Jadi kalau sudah ada rasa takut, itu terkesan tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens seperti itu. Jadi eh, takut dah, Iya, Pak. gampangnya seperti itu. Ya, Iya, ya, Pak. ya paham, paham, paham. Terus bagaimana ibu menghadapi ke situasi seperti itu? Dalam menghadapi situasi seperti ini tuh, saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya bisa merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam lagi, Pak. Sehingga saya merasa didengar dan didukung oleh Pak Nujum. Jadi saya ingin adanya bimbingan dari Pak Nujum ini. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Ya, kita sama-sama belajar, Bu ya. Ya, Pak. Saya juga belajar dengan masalah ibu. Jadi gini, Bu, mari kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal yang lain yang ingin Ibu tambahkan? Ya, saya hanya ingin tampil dengan rasa percaya diri tanpa adanya rasa gugup ini, Pak. Oh, iya. Terus Bu ya, sekarang masuk pada berikutnya, kita merancang aksi. Identifikasi sudah, tujuan sudah, identifikasi itu sudah, sekarang rencana aksi. Terus Ibu, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Rencana yang saya inginkan itu, saya terlebih dahulu harus mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Jadi saya harus mencari sumber untuk membuat materi presentasi itu terlebih dahulu sehingga materinya baik. Kemudian setelah membuat materi, saya akan berlatih presentasi di depan cermin terlebih dahulu, Pak. Berlatih Oh, di depan cermin sendirian, kemudian mungkin bisa direkam, nanti saya minta feedback kepada teman saya. Bagaimana menurut teman saya itu atas latihan saya ketika presentasi di depan cermin. oh ya, bagus itu sudah Bu, bagus. Cuman lagi adakah prioritas yang ingin Ibu miliki dalam rencana aksi ini? Ya, prioritas saya itu ya mempersiapkan materi dengan baik, kemudian berlatih presentasi di depan cermin, dan saya percaya bahwa fondasi yang kuat dari materi dan latihan ini akan membantu saya untuk mengatasi masalah atau rasa gugup yang saya miliki, Pak. Iya, iya, iya. Jadi Bu, apa ya strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi itu? Strategi yang akan saya gunakan yaitu yang pertama, saya akan mencari sumber materi atau referensi terlebih dahulu membuat materi, kemudian setelah mendapatkan materi, saya akan membuat slide atau PPT, Pak. Semenarik mungkin, karena ketika tampilan PPT-nya itu semakin menarik, maka para audiens itu juga akan tertarik untuk melihat dan mendengarkan atau menyimak apa yang akan saya sampaikan. Selain itu, setelah membuat bahan presentasi, saya akan terus banyak berlatih dengan fokus
pada intonasi dan gerakan tubuh, karena ketika kita berbicara di depan, kita juga harus berlatih intonasi, Pak. Kemudian gerakan tubuh juga sebagai penekanan, seperti itu. Saya juga akan berencana untuk meminta feedback konstruktif atas presentasi saya itu kepada teman untuk selalu memperbaiki diri saya. Jadi apa yang kurang dari presentasi saya ini, terus gaya bahasa saya bagaimana menurut mereka, itu akan saya yakin dengan itu bisa memperbaiki diri, Pak. Oh iya Ibu, itu menurut saya Bu ya, menurut saya, Ya, langkah-langkah yang Ibu rencanakan itu, menurut saya itu sudah baik. Ya mulai dari persiapan, terus membuat slide, terus berlatih, kemudian minta feedback pada teman-teman seperti itu sudah baik. Rencana aksinya itu sudah terstruktur, fokus, pada detail, akan membantu Ibu mengatasi tantangan ketika Ibu presentasi dan presentasinya itu akan lebih efektif. Terus bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari ini itu sudah bagus sekali. Bu sekarang masuk pada tahapan terakhir, tahapan tanggung jawab. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan tadi itu, yang telah Ibu buat? ya. Komitmen yang ingin saya buat atas rencana-rencana yang sudah saya paparkan tadi itu, saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi itu dengan baik terlebih dahulu. Kemudian banyak-banyak berlatih presentasi di depan cermin. Setelah itu baru saya meminta feedback dari teman saya atau mentor. Iya, iya. Terus Ibu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam tetap menjaga komitmen itu? Ya, menurut saya yang akan saya minta bantuan itu adalah teman, Pak. Teman saya, teman rekan sejawat ataupun mentor nanti untuk memberikan feedback dan bisa membantu saya dalam berlatih presentasi. Dan saya percaya dukungan mereka yang mereka berikan untuk saya itu akan menjadi pendorong motivasi saya dan pemantik untuk melakukan perbaikan. Oh iya, iya, Ibu ya. Uh, Terus bagaimana tindak lanjut? Sudah selesai ya, tadi permasalahannya sudah ada solusi. Ya. Sekarang bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Tindak lanjut saya dari kegiatan coaching ini adalah saya akan terus berlatih, terus banyak-banyak berlatih dalam mencari referensi, kemudian berlatih, terus banyak berlatih presentasi di depan cermin, juga mencari feedback atau umpan balik dari teman maupun mentor saya untuk meningkatkan kemampuan diri saya, Pak. Dan kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara saja, tapi juga menjadi sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif. Seperti itu, Pak Nujum. Oh ya, itu sudah baik ya Bu ya. Baik, Mungkin Pak. kita cukupkan dulu, kita sambung lagi kapan-kapan ya. Baik, Karena Pak. masalah Ibu sudah sedikit teratasi. Ya, seperti itu. Selesai Bu Nur. Baik, Pak.